dengan pelayanan kita dengan tulus dan ikhlas, itu lelahnya terbayar. Kadang untuk istirahat pun sambil duduk pun bisa. Bismillah, kita melangkah dengan doa dan cinta menuju tanah suci. Let's go. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat-sahabat Catur Travel dimanapun Anda berada? Di sini di ruang podcast bahagia, saya sebagai host utama kali ini, Haikal, akan bersama-sama tamu spesial yang mana beliau jauh-jauh datang dari Arab Saudi. Dan beliau ini adalah salah satu leader dari tim land arrangement dari Catur Travel. Nah, buat sahabat-sahabat catur saat ini yang ingin tahu siapa sih di balik kesuksesan catur yang bisa menghandle ribuan jamaah yang ada di Arab Saudi, beliau adalah Ustadz Yasmanto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan bihudurikum huna. Terima kasih banyak Ustadz Yasmanto. Bagaimana perjalanannya, Ustadz? Jauh? Alhamdulillah, kami dari Jepara tadi jam 6 pagi sampai sini ya jam 1 siang. Alhamdulillah lancar ya. Lancar. Pak Ustadz Yasmanto atau Pak Yasmanto lebih dikenal oleh masyarakat atau juga jamaah-jamaah dari Catur Travel. Betul. Pastinya seluruh jamaah Catur Travel yang saat ini sedang menonton pastinya tidak asing dengan muka-muka beliau ini, luar biasa. Selalu ada di Mekah dan di Madinah. Iya, betul. Ustadz Yasmanto, ini tadi saya opening, saya sampaikan kepada masyarakat terkait jenengan adalah sebagai leader dari tim land arrangement Catur Travel yang ada di Arab Saudi, betul Ustadz ya? Betul ya. Apa sih Ustadz sebenarnya land arrangement itu? Mungkin bagi masyarakat yang sedang menonton saat ini kurang begitu familiar ya, karena pastinya taunya oh di sana nanti ada hotel saja, oh kemudian di sana nanti ketemu sama mutawif. Nah mungkin Ustadz Yasmanto, monggo bisa diberikan penjelasan terkait apa sih dan bagaimana pekerjaan jenengan sebagai leader di land arrangement Catur Travel. Monggo Ustadz. Jadi selama ini yang kita kerjakan, jadi yang sudah berlalu seperti musim-musim kemarin, jadi kita sediakan dari mulai pertama yaitu kita koordinasi dengan pihak yang ada di kantor Catur Surabaya, yaitu untuk untuk mengecek, mensinkronkan jadwal semua sebelum kapan mau kedatangan, tanggal berapa, jumlah jemaahnya berapa, nanti datang sampai Jeddah jam berapa. Nah itu kita sediakan semua, nanti hotelnya di mana. Nah, jadi kita semua sediakan hotel, akomodasi dari transport, pembimbing ibadahnya yang mutawif itu kita sediakan semua di sana. Makanan apakah udah ready belum, semua kita sediakan di sana. Nah, itu. Siap. Baik, Ustadz Yasmanto, tadi kejenengan itu intinya mempersiapkan dari mulai awal kedatangan jamaah sampai jamaah itu mau pulang, Ustadz Yasmanto ya. Betul. Nah, apa sih Ustadz kesulitan jenengan sebagai tim land arrangement yang mana ini mengatur ribuan jamaahnya catur ya, yang luar biasa sekali. Kira-kira kesulitannya apa sih Ustadz yang jenengan rasakan mungkin selama jenengan menjadi leader dari tim land arrangement catur ini? Tapi untuk selama ini alhamdulillah kita sih ya memang ada kendala sedikit, itu paling tergantung dengan masalah hotel sedikit ya. Tapi alhamdulillah karena dari catur sendiri punya blok istilahnya allotment hotel, jadi Mekah Madinah alhamdulillah jemaah aman. Jadi kita untuk cuma tinggal kontrol berapa jumlah jemaah berapa, nanti kita kalkulasi untuk kamarnya butuh berapa, itu aja. Nah, sementara kita kan untuk kita udah koordinasi semua, insya Allah aman. Ya, itu aja. Berarti hampir tidak ada masalah yang berarti. Memang kalau ada case-case khusus biasanya akan dengan mudah dilayani dan tertangani seperti itu ya Pak Yas ya. Betul. Iya. Pak Yas, tadi sempat jenengan sampaikan bahwasanya pelayanan jamaah ini kan toh tidak mungkin jenengan sendiri kan yang turun untuk menangani sekian ribu jamaahnya dari Catur Travel. Betul. Nah, kira-kira Pak Yas, berapa orang sih Pak Yas timnya jenengan ini yang ikut membantu
jenengan dalam memproses atau apa ya istilahnya dalam kegiatan land arrangement ini, Pak Yas? Oke. Jadi sementara untuk catur sendiri ini kan memang punya tim ya, tidak seperti dengan travel lain. Intinya kalau travel lain kan biasanya dia beli paket, untuk paket saja gitu kan. Tapi kalau untuk catur dia punya tim sendiri khusus, yaitu karyawan ya di sana. Jadi nanti di Madinah ada 4 orang karyawan, di Mekah ada 4, 5 sama saya, terus di mana sendiri di airport ada 5 orang sendiri gitu. Jadi udah ada tim-timnya masing-masing. Jadi sudah benar-benar jenengan plot-plot ya Iya, masing-masing betul. tim ini untuk mengurusi siapa saja nanti ada jamaah yang datang gitu, Ustaz, ya? Betul. Iya, gitu. Luar biasa. Berarti ada kurang lebih tadi saya hitung ada sekitar 4, 14 sampai 15-an iya, orang ya. Iya, sekitar. Tim catur travel Iya. yang ada di sana. Betul. Dan sepengetahuan Pak Yas nih, karena ini kan tim internal dari jenengan ya Pak Yas ya, Betul. dari tim land arrangement-nya catur travel. Iya. Sistem apa ya istilahnya penggajiannya ya, itu atau pakai bonus atau gaji bulanan atau bagaimana Pak Yas? Mungkin teman-teman yang di sini sedang pengen tahu nih, barangkali ada yang pengen join sebagai tim kita yang ada di Arab Saudi. Monggo Ustaz Yas. Alhamdulillah selama ini untuk tim Saudi Arabia semua kan terhitung karyawan, jadi tetap kita digaji bulanan. Itu semuanya. Berarti gajinya bulanan Pak Yas ya? Bulanan semuanya. Jadi benar-benar ini adalah tim yang mana digaji secara penuh oleh catur travel. Betul. Tidak ada istilahnya cabutan ya Pak Yas ya? Nggak ada cabutan. Tetap orangnya itu juga. Karena Siap, kita siap. karyawan semua, pegawai catur semua di sana. Oke. Pak Yasmanto atau Ustadz Yasmanto. Ini kita selama ada di sana Pak Yasmanto Betul. ya. Saya panggil Pak Yas ya. Betul. enak, Karena saya santai. apa Kalau- namanya kalau koordinasi biasanya saya sering ngomongnya Pak Yas. Iya, ya, tapi enak Pak Yas. kadang sesekali ngomong Ustadz Yasmanto. Ya, Pak Yas, beberapa rekan-rekan kita atau jamaah-jamaah kita yang ada di sana pastinya kan ada banyak ya Pak Yasmanto ya. Betul. Dan penanganan di sana pun itu pastinya bervariasi. Dengan mungkin ada yang sudah tua, kemudian lain sebagainya, ya ada yang mungkin saat itu dia lagi bawa penyakit bawaan dan lain sebagainya. Bagaimana Pak Yasmanto ini bisa mengorganisir jamaah-jamaah ini jika misalnya ada yang sakit atau misalnya tiba-tiba ya nauzubillah ada yang meninggal di sana, itu sistemnya bagaimana sih Pak Yas? Sementara ini alhamdulillah kita dari tim catur ini kan setiap satu rombongan ada tour leader, terus ada lagi pembimbing ibadah guide, yaitu yang selalu mendampingi dengan jemaah. Nah disitulah kita bagi tugas. Kalau memang nanti kalau ada yang sakit ini, seumpama contoh untuk pembimbing ibadah guide nih, guide-nya mungkin lagi nganter jemaah kemana, nanti dibantu sama tour leader mungkin yang nganter. Tapi yang sering kejadian itu nanti tour leadernya yang dampingin jemaah lain. Nanti kalau ada yang sakit nanti pembimbing ibadah yang guide lah ya, istilahnya guide-nya nanti yang nganter ke rumah sakit begitu. Berarti Nah, jadi guide itu nganter ke rumah sakit. Jadi istilahnya dia kan udah tahu situasi di sana, kondisi di sana bagaimana. Nah selama ini juga kan guide sebelum kerja kan kita briefing juga bagaimana nanti tugasnya, tanggung jawabnya di mana, apa yang harus perlu dikerjakan. Itu dia sudah istilahnya sebelum kerja kita kasih briefing dulu, jadi dia nanti pas kerja dia udah tahu istilahnya tanggung jawab mereka. baik. Jadi Berarti sudah ada SOP-nya ya, lah dari betul. jenengan ya. Ya, Baik. Pak Yasmanto, pasti ada masanya di mana biasanya di sana itu Pak Yas biasanya kan ada namanya musim-musim yang crowded ya, betul, atau musim-musim yang mana di situ jamaah umroh membludak betul. dari belahan penjuru dunia. Pak Yas, kira-kira bagaimana sih catur ini bisa menangani mungkin dengan sekian ribuan jamaah itu sehingga hotel-hotel yang dipakai oleh jamaah catur ini tidak sampai mungkin ya dalam beberapa tahun yang lalu sempat itu ada namanya jamaah Indonesia itu dikeluarkan dari hotel dan lain sebagainya, sehingga catur ini dapat menangani situasi crowded yang dimiliki atau yang yang dirasakan oleh para jamaah. Seperti apa Pak Yas? Alhamdulillah selama ini
saya memang kerjasama dengan hotel, dengan kepercayaan tinggi, karena selama ini catur tidak pernah dengan adanya gagal payment, istilahnya selalu nggak pernah masalah untuk pembayaran hotel. Jadi catur ini dipercaya dengan hotel 100%. Jadi nggak pernah namanya hotel ke cancel, kecuali tiba-tiba ada yang dadaan nih. Nah itu Iya. contoh mungkin ini ada dadaan. Nah, ternyata hotel yang diminta itu penuh. Nah kita cepat koordinasi dengan tim yang di kantor catur Surabaya. Ini mau dikasih hotel di mana karena hotel ini penuh. Nah kita harus cepat kasih koordinasi itu, kasih info bahwa hotel ini penuh. Nah biar cepat disampaikan dengan jemaah. Nah kita kasih alternatif, kita pakai hotel apa ini. Nah nanti kalau oke baru kita okekan. Kalau tidak mau kita cari hotel lain, begitu. Biasanya begitu. Seperti itu ya. Ya, jadi jangan sampai jemaah kecewa. Jadi kalau udah dikasih info dari Indonesia kan lebih aman. Jadi nyampe sana betul hotelnya di sini, begitu. Siap. Itu aja. Berarti penanganannya pun sangat sigap dan cepat ya Pak Betul, Yas ya. betul. Sehingga tidak sampai jamaah ini dalam artian terlunta-lunta, tidak menemukan hotel atau bahkan saat sampai di sana tidak masuk hotel ya Pak Yas ya. Betul. Luar biasa sekali. Berarti jenengan itu sangat super ekstra ketat ya Pak Yas ya. Ya, harus ketat. Ya, alhamdulillah juga didukung dengan dari kantor sini juga cepat ya, infonya cepat, apa-apa jadwal juga cepat. Jadi jauh-jauh hari jadwal sudah ada. Jadi kita tata sedemikian rupa, jangan sampai begitu masuk nggak ada kamar. Nah ini yang alhamdulillah selama ini kita kerjasama bagus. Alhamdulillah. Jadi buat sahabat-sahabat catur yang saat ini sedang menonton podcast kita ya di ruang podcast bahagia bersama Pak Yas atau Ustadz Yasmanto, pastikan kalau di Catur Travel ini tidak ada namanya jamaah yang terlantar Pak Yas ya. Insya Allah, Seperti insya itu ya. Allah. Iya. Pak Yasmanto, selama jenengan menjadi tim LE, tim leader LE di Catur Travel ini, ada nggak sih Pak Yas pengalaman-pengalaman menarik atau mungkin pengalaman yang menyentuh ya dari jamaah-jamaah Catur Travel? Mungkin bisa di-sharing nih kepada masyarakat-masyarakat yang saat ini sedang menonton. Memang kalau kita menyentuh itu jemaah yang sudah sepuh-sepuh kayak gitu ya. Ya kita memang kadang tak titipkan itu sama guide. Jadi tolong yang sepuh diawasin, tolong dibantu kalau ada apa-apa tolong diperhatikan, itu yang sepuh gitu. Itu aja. Ya, memang pernah gitu ya. Kalau yang sepuh kan repot, kadang-kadang keluar sendiri, kita nggak tahu tiba-tiba hilang. Nah itu yang kita perasaan itu gini, kalau orang tua saya bagaimana itu aja yang nggak menyentuh itu. Siap. Terus terkait ini Pak Yas, mungkin ada ini jamaah Pak Yas mungkin sempat pernah tahu ya Pak Yas ya, waktu jenengan ini sempat viral di TikTok karena yang mengupload ini juga bukan dari timnya Catur Travel. Betul. Waktu itu ada jamaah kalau nggak salah dia itu jalan di Masjid Nabawi. Betul. Waktu itu kalau nggak salah si jamaah ini nggih ngapunten sepertinya nggak bisa jalan ya. Betul. Terus tiba-tiba dibantu oleh jamaah dari Catur Travel waktu Iya, itu. betul. Itu sempat viral Pak Yas. Nah waktu itu apakah sempat ada nih yang mungkin beberapa pihak dari media atau sempat ada jamaah-jamaah lain yang berbincang ini dari travel mana gitu Pak Yas? Pernah nggak? Ya pernah dengar itu, memang ada yang ternyata jemaah catur ini kok istilah rasa solidaritasnya tinggi gitu loh. Jadi ada bisa bantu padahal bukan warga negara Indonesia, negara luar gitu loh. Jadi masalah, jadi intinya itu dengan pembekalan mungkin ya dari Indonesia itu, mungkin kalau membantu orang itu benar-benar harus kita bantu gitu loh. Jadi masalah itu bagus sekali. Luar biasa. Pak Yas, tadi sempat kita bicara juga nih Pak Yas terkait dengan SOP ya. Jenengan menerapkan SOP kepada rekan-rekan tim LE yang ada di sana, kepada Muntawif. Seberapa penting sih Ustadz SOP yang jenengan terapkan ini kepada timnya jenengan, khususnya mereka-mereka yang turun di lapangan Ustadz? Untuk sementara SOP memang saya terapkan itu karena apa? Biar dia tetap koordinasi dengan saya tahu posisi dia bagaimana, koordinasi apa. Jadi jika
terjadi kendala sesuatu, dia mungkin bisa menghandle dulu yang udah kita istilahnya kasih kepercayaan. Jadi kalau memang dia tidak bisa menghandle, cepat harus kasih informasi saya. Jadi nanti SOP-nya dia mulai jemput, jangan sampai telat. Dia harus datang lebih awal, mungkin setengah jam sebelum landing dia harus ada di airport untuk mendampingi jemaah. Nanti dari airport menuju hotel, apa yang dia kerjakan harus kita ini terus kita pantau. Dia juga harus ikutin SOP-nya itu gitu loh. Jadi nggak boleh seenaknya. Jadi begitu di airport harus bantu cek koper. Nanti nyampe hotel harus bantu untuk bagi-bagi kamar. Terus untuk masalah paspor, dia harus amankan semua paspor karena itu penting sekali. Jadi jangan sampai jemaah ini ada salah satu jemaah bawa paspor gitu loh. Mas, tujuannya apa? Nanti kalau paspor hilang, nah ini yang urusannya lebih lama gitu loh. Bukan masalah apa. Jadi kalau ngurusin gampang, cuma waktunya itu yang lama prosesnya itu. Jadi kalau diamankan salah satu orang, jadi dihitung total jemaah berapa, dia kumpulin di tas khusus paspor nanti. Dia itu udah ada SOP-nya. Jadi dari kerja mulai penjemputan sampai pulang udah tahu semuanya, harus tahu. Kecuali kalau ada yang meninggal, nah itu cepat. Oh ini sakit, harus dia punya SOP juga sudah kasih info. Pokoknya jemaah mau bagaimanapun sakit cepat ke rumah sakit. Lebih baik istilahnya jangan sampai kita usahakan cepat dirawat di rumah sakit gitu aja. Nggak boleh dibiarkan. Saya gitu memang. SOP saya harus begitu. Berarti kalau ada jamaah yang sekiranya kelihatan sakit lain sebagainya itu segera penanganan segera ya harus Pak ke rumah sakit. Itu udah SOP juga udah tahu semua. Jadi SOP semua udah kita kasih tahu untuk mulai awal penjemputan sampai kepulangan dia udah ini semua. Sudah paham lah. Paham. Ya. Jadi kita udah nggak ini. Berarti timnya Pak Yas yang saat ini ada di sana ya di Arab Saudi secara SOP sudah di luar kepala Pak Yas. Ya, jadi jika ada kendala A, oh saya siap untuk A. Kendala B, kendala ya, gitu udah, ya Pak udah Yas tahu ya. semua. Baik, Pak Yasmanto, untuk tahun 1447 Hijriah, alhamdulillah Catur Travel ini kan kita sudah menjadi provider visa, yang mana kita juga sudah bekerja sama dengan salah satu muasasah yang ada di Arab Saudi yaitu Al Waisam ya, Betul. Pak Yasmanto ya. Betul. Seberapa efektif sih Ustadz Catur Travel ini sebagai provider visa nantinya untuk istilahnya ya, syiar kepada masyarakat khususnya mereka yang ingin beribadah umroh atau mungkin beribadah haji, Pak Yas? Selama ini karena kalau kita punya jadi provider, jadi kita bisa sendiri entry visa sendiri, bisa keluarkan visa sendiri, kapan waktu kita mau entry visa bisa, itu kelebihannya. Jadi nggak mungkin jemaah ini nggak akan punya visa karena kita udah provider, jadi nggak mungkin istilahnya tidak mungkin nggak punya visa gitu, kecuali kalau kita belum provider mungkin kita ambil ke provider lain kan numpang proses. Nah itu kita yang takut ya, kalau provider itu lurus, kalau enggak kalau selama ini alhamdulillah kita udah provider sendiri, jadi bisa keluarkan visa sendiri, jadi nggak harus nunggu orang lain gitu loh. Jadi alhamdulillah intinya kita aman untuk pergi ke ibadah umroh ini, aman karena punya visa sendiri, itu aja tujuannya. Gitu ya. Ya, jadi nggak mungkin kita kalau kita ngambil numpang proses ke orang lain kan nggak pasti. Ya kalau diproses sama dia, kalau dia bagus dengan istilah muasasahnya, kalau enggak nanti kita repot juga. Kalau kita punya sendiri kan mau kapan pun bisa. Ya. Gitu. Jadi mau berangkat kapan pun bisa juga. Aman. Berarti memudahkan bagi calon jamaah juga yang mungkin saat ini bertanya-tanya visanya udah selesai belum, tenang saja karena Catur Travel ini juga sebagai provider visa, ya, itu Pak Yas ya. Entry kapan pun bisa. Betul, gitu. siap. Jadi aman. Oke. Pak Yasmanto, tadi terkait dengan juga prosesnya dari PT Cemerlang Hajar Aswad Tour and Travel atau dari Catur Travel sendiri Pak Yas. Jenengan selama ini kan sering sekali Pak Yas ya, sudah menetap lama lah di Arab Saudi Pak Yasmanto ya.
apa sih Pak Yasmanto, mungkin bisa di-spill kepada masyarakat juga, kira-kira apa sih perkembangan yang dari Arab Saudi khususnya di dunia umroh selama beberapa tahun terakhir ini seperti apa Pak Yas? Apakah dari sistemnya, kemudian dari peraturannya? Nah, itu mungkin bisa disampaikan kepada masyarakat. Sementara ini memang akhir-akhir ini untuk sistem memang banyak perubahan dari Saudi Arabia. Contoh, jadi kalau mau entry visa itu harus kita sesuaikan dengan jumlah jemaah. Nah, itu pun harus kita keluarkan nusuk untuk hotel. Jadi supaya ini kita jemaah 45 orang. Nah, itu nanti kita ambil nusuknya, untuk ngeluarin nusuknya itu harus kita approve ke hotel. Jadi ada sistem meyakinkan gitu loh. Jadi bener nggak ini nanti hotelnya di sini. Nah, jadi kita ambil nusuk hotel, nanti Mekah Madinah, kapan datang, kapan pulang itu terregistrasi. Nah, sekarang begitu sistem Saudi, nggak kayak dulu. Jadi begitu, yang penting kita entry visa bisa. Nah, sekarang dengan sistemnya sangat bagus, jadi ketat, nggak mungkin jemaah catur nggak punya hotel, karena dengan sistem sekarang juga lebih bagus untuk kita juga gitu. Ya, berarti sistem saat ini lebih kayak terpantau ya Pak Yas ya, Betul. dibanding dari musim-musim, mungkin musim-musim umroh dan haji sebelumnya. Betul. Seperti itu Pak Ya, Yas. betul. Pak Yasmanto, jenengan kan tahu sendiri bahwasanya jamaah catur travel ini luar biasa banyak dan hampir menembus di angka 15.000 untuk musim kemarin Pak Yas ya, luar biasa. Pak Yasmanto, bagaimana sih lelahnya jenengan? Ya, mungkin jenengan bisa sharing juga nih kepada masyarakat yang sedang menonton kali ini. Bagaimana sih lelahnya jenengan dalam menemani jamaah-jamaah umroh, kemudian bagaimana jenengan juga memanage para tour leader atau mungkin mutawif, dan juga rekan-rekan mungkin yang ada di bandara. Di situ ada tim handling dan lain sebagainya. Monggo Pak ya. Kalau dibilang lelah, ya lelah karena kita ini kan beda terpaut jam ya. Contoh nih, terpaut 4 jam dengan Indonesia. Betul. Nah, sementara kita harus tetap koordinasi terus ya, tapi dengan pelayanan kita dengan tulus dan ikhlas, itu lelahnya terbayar. Bisa ketemu jemaah, yang penting jemaah senang, nyaman, ada hotel, waktunya makan, waktunya ibadah, itu istilahnya kita udah lelahnya terbayar. Alhamdulillah selama ini ya kalau dihitung udah kebiasa, jadi nggak kerasa lah. Sudah ikhlas dan juga di situ memang sudah menjadi kebiasaan. Ya, kebiasaan. Wis nggak merasa lelah lah dalam pekerjaannya jenengan ya, gitu betul. Pak ya. Kadang untuk istirahat pun sambil duduk pun bisa. Seperti itu ya, Pak ya. Kadang istirahat di mana? Kita habis check in. Kalau nggak gitu habis check in capek, mungkin istirahat 1 jam lah di hotel, istirahat di sofa di mana, udah beres enak pulang. Kalau nggak gitu paling mau check in, kalau kamar udah ready semua, ini semua istirahat dulu di restoran apa di mana, di lobi gitu, istirahat sambil nunggu jemaah bisa. Luar biasa. Ya, jadi istirahat 1 jam, setengah jam cukup. Berarti selama Pak Yas menjadi leader dari LE-nya Catur Travel ini, hampir jenengan dalam tanda kutip kurangan tidur ya Pak Yas ya. Seperti itu ya Pak Yas. Tapi luar biasanya alhamdulillah dengan kesigapannya jenengan, dengan arahan dari jenengan kepada seluruh tim LE ini, semuanya berjalan dengan bagus, baik dan lancar Pak Yasmanto. Luar biasa. Alhamdulillah, amin. Pak Yasmanto, selama jenengan bertahun-tahun di Arab Saudi, hal apa yang jenengan bisa bandingkan, bedakan antara jamaahnya kita nih, jamaah orang Indonesia sama jamaah yang ada di luar negeri, atau yang datang dari luar negeri Pak Yas? Apa sih perbedaannya mereka ini? Kalau jemaah Indonesia semua kan ada handlingnya semua, tim semua udah tertata rapi. Kalau jemaah orang luar itu dia tidak pakai handling, dia datang sendiri, bawa koper sendiri, naik-naikin koper ke bis sendiri gitu. Bedanya itu aja.
gitu Ya, iya. Cuma kalau kita kan tertata rapi, turun dari pesawat udah ada yang ngarahi, nanti udah di luar ada yang jemput, udah ada yang ngatur koper, udah ada yang ngatur bisnya, didampingi dengan mutawif guide-nya, udah ada semua. Nah, gitu bedanya. Karena memang kadang beberapa kali saya lihat ya Pak Yas ya, antara ketika misalnya kita lagi berangkat atau mungkin kita melihat di sosial media, kadang nih ada jamaah orang luar negeri itu sampai tiduran di depannya kamar mandi atau kemudian di dekatnya toilet lain sebagainya. Nah itu yang kadang apakah ini diorganisir dengan baik nggak sih jamaah luar negeri ini? Itu kan dia cuma order hotel tok dia. Dia kan nanti makannya dia nyari sabilan gitu. Biasanya yang di haram-haram itu. Dia cuma naruh baju di hotel, udah dia balik lagi ke haram begitu. Jadi kan nggak terorganisir dia. Jadi datang sendiri begitu. Ya. Dan yang pastinya kalau di Catur Travel ini ya, buat sama masyarakat yang saat ini sedang menonton, pastinya kita sudah sangat-sangat terorganisir dari awal keberangkatan dari bandara sampai nanti kegiatan di Arab Saudi, di Mekah dan Madinah, sampai nanti datang lagi, sampai pulang lagi, sampai pulangnya lagi, insya Allah semuanya sudah diatur oleh Pak Yas, tim Pak Yasmanto, luar biasa. Biarpun kalau ada yang sakit, ada yang meninggal, kita tanggung jawab, dari Catur tanggung jawab full. Kita nanti semua kita yang urus. Tuh. Jadi kemungkinan supaya ini sakit, yang lain tertinggal, kita urusin, jangan khawatir. Saya yang tanggung jawab di sana. Ada yang meninggal pun kita urusin di sana. Jadi aman insya Allah. Aman insya Allah ya. Ada jemaah yang semua pembawaan dari Indonesia, ada yang sekarang saya berapa kali grup kan, ada yang cuci darah, ada yang apa itu kan. Kita antar rumah sakit semua. Yang penting surat dari Indonesia komplit ya, kita bantu untuk di Saudinya. Nanti kita dibantu dengan mutawif untuk daftarnya, nanti udah waktu ngantarnya kita antar untuk cuci darah berapa kali seminggu. Waktu itu ada yang 2 kali mungkin kita antar. Gitu ya. Semua aman-aman. Jadi gini Pak Yas, ini tadi juga beberapa yang saat ini sedang menonton tuh ada yang berkomentar juga Pak Yas. Kira-kira kalau ada jamaah nih Pak Yas yang sekiranya punya penyakit bawaan, nah ini biasanya macam-macam Pak Yas ya. Kadang harus cuci darah atau mungkin kadang harus suntik apa dan lain sebagainya. Itu apa saja sih Pak Yas yang harus dibawa oleh jamaah-jamaah yang mungkin punya penyakit seperti ini Pak Yasmanto? Untuk cuci darah tetap harus minta rujukan dari Rumah Sakit Indonesia. Udah tahu nanti minta rujukan karena cuci darah seminggu 2 kali, nanti kan ada keterangan. Nanti kan bahasa Inggris di sana juga bisa sekarang. Dokter-dokter lebih pintar, kita daftarin di sana, nanti ada waktu. Jadi nanti kasih jadwal kapan bisa cuci darah gitu. Jadi begitu datang sampai Saudi, kita daftarin langsung biar cepat dapat antriannya gitu. Jadi ya intinya ada berkas-berkas yang sudah disiapkan dari Indonesia untuk nanti dilampirkan sebagai bukti bahwasanya si jamaah ini memang harus melakukan cuci darah atau melakukan suntik atau melakukan berbagai hal yang mana itu untuk menunjang kesehatan si jamaah. Seperti itu ya Pak Yas ya. Ya, di sana juga untuk biaya pengobatannya free. Free Pak Yas free, ya? Cuci darah free semua. Oke, ya buat sahabat-sahabat catur nih, ini penting banget ya. Di sana cuci darah free Pak Yas ya. Jadi nggak usah, jenengan tidak usah khawatir kalau misalnya ada keluarga yang mungkin saat ini membutuhkan cuci darah di sana, itu semuanya sudah masuk gratis ya, termasuk gratis di sana untuk cuci darah di rumah sakit. Tanpa biaya itu. Tanpa biaya Pak Yas ya. Yang terpenting ada lampiran ya. Betul, Pak Yas, ya, dari rujukan lah istilahnya, rujukan kalau kita ya, ada rujukan dari sini. Siap. Pak Yasmanto, jenengan sudah lama dan sudah banyak menemani jamaah-jamaah umroh dari Catur Travel Pak Yasmanto. Mungkin jenengan ada pesan nih buat masyarakat yang mana mungkin saat ini jamaah-jamaah ini masih menunda keberangkatannya karena mungkin dengan berbagai hal ya Pak Yas ya. Betul. Entah karena kesibukannya, entah karena mungkin tidak ada waktu, atau mungkin belum ada dana. Monggo Pak Yas, mungkin bisa disampaikan kalimat ajakan kepada mereka yang mungkin masih menunda untuk berangkat umroh Pak Yas. Buat saudara-saudara kita seluruh ya, khususnya di Jawa Timur, Surabaya ya khususnya ya, kalau mau umroh monggo
ikut catur, insya Allah aman, pasti berangkat. Nah, saya udah di sananya kita udah tata sedemikian rupa, insya Allah aman, jangan takut. Siap. Jadi buat sahabat-sahabat catur semua, seperti yang disampaikan Pak Yas, monggo silahkan, tidak usah ragu, tidak usah khawatir, karena selama nanti di sana, insya Allah semua penanganan dari Catur Travel akan tertata dengan rapi ya Pak Yas ya. Insya Luar Allah, biasa. insya Allah. Pak Yasmanto, sebelum terakhir nih Pak Yas, Iya. karena memang saya yakin jenengan agak capek nih perjalanan dari Aman. Jepara ya. Sebelum terakhir Pak Yasmanto, apa sih yang menurut sampean nih selama jenengan lama di Arab Saudi Pak Yasmanto? Hal apa yang membuat jenengan ini selalu tertaut hatinya jenengan di Mekah dan Madinah, sehingga anggaplah sekarang sampean lagi di Indonesia Pak Yas ya. Iya. Pasti jenengan akan merasakan, wah aku kangen Rek, aku pengen balik ke sana. Nah itu apa Pak Yas? Monggo. Memang selama ini ya, bagaimana kita memang tugasnya di sana juga, satu karena tugas di sana. Ya kedua memang kalau di sana itu merasa adem gitu loh ya, nggak bisa ya ibadah juga di sana, sambil bisa ketemu dengan jemaah ya senang juga sih gitu loh. Jadi bisa ketemu jemaah tiap hari, sambil ya istilahnya kalau kita kan di sana orang Saudi terus ketemu, tapi alhamdulillah selama ini kan kita itu bisa ketemu dengan orang Indonesia terus gitu di sana. Ya intinya kita karena tugas itu aja lah. Karena di tugas sana, ya. Tugas. Ya, dan yang pastinya jenengan kalau ibadah di sana itu berkali-kali lipat pahalanya Pak Yas ya. Seperti itu nggih. Pak Yasmanto, terakhir nih Pak Yas. Apa yang jenengan harapkan untuk Catur Travel dan juga untuk jamaah umroh di musim 1448 Hijriah ini Pak Yas? Ya saya harapkan jangan apa istilahnya gini, jangan terpengaruh dengan isu-isu yang nggak betul. Kecuali contoh nih isu perang di Timur Tengah, padahal untuk Saudi sendiri aman, tidak pernah ada namanya bom apa, aman, nggak ada apa-apa. Saudi aman, apalagi Mekah Madinah aman. Jadi jangan ini di sana lagi perang di Arab, bukan Arabnya. Jadi kalau untuk Saudi Arabianya, untuk Mekah Madinah Jeddah aman. Jadi itu kan jazirah Arab, jadi di luar Saudi gitu loh. Jadi saya harapkan untuk seluruh warga Surabaya, Jawa Timur, Madura, jangan takut, jangan ragu-ragu. Pokoknya aman untuk selama ini, untuk ibadah umroh aman, dijamin aman. Jamin aman. Aman. Ya. Nggak ada masalah. Seperti kalau dalam bahasa Arab tuh la takhaf. Iya. Innallaha ma'ana. Gitu Pak Yasmanto ya. Baik, Pak Yasmanto, di sini terima kasih banyak atas waktunya. Terima kasih banyak menyempatkan untuk hadir di acara Ruang Podcast Bahagia ini, dan semoga jenengan beserta keluarga selalu diberikan kesehatan, Amin. keberkahan, Amin. karena jenengan harus sehat terus Pak Yas. Amin. Ini karena mengawal ribuan jemaah dari Catur Travel. Iya. Demikian sahabat-sahabat Catur Travel, podcast kita pada hari ini. Dan sekali lagi kita berterima kasih banyak kepada Ustadz Yasmanto, atau kita kenal dengan Pak Yas, yang telah hadir berada di tengah-tengah kita di Ruang Podcast Bahagia. Demikian sahabat-sahabat Catur Travel, kita tutup podcast hari ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Catur Travel, umroh keluarga bahagia, haji bersama yang tercinta, dengan Catur pasti berangkat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.